Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal ikhwah, a'azzakumullah. Hayya nastaftihud dirasah biqira'atid du'a. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Hayya nabda'ud dirasah al-an. Pada pertemuan yang pertama di kelas shorof lanjutan, kita akan mengenal fi'il shahih dan fi'il mu'tal sulasi mujarrad. Di bahasa Arab dasar kemarin kita sudah mengenal fi'il shahih, ya. Sekarang kita akan melanjutkan untuk mengenal fi'il mu'tal. Namun sebelum kita mengenal fi'il mu'tal, terlebih dahulu kita harus mengenal bina, ya. Bina itu apa? Bina ialah kata ditinjau dari segi jenis huruf dan tata letaknya. Itu disebut dengan bina. Ya, jadi sekali lagi, bina ialah kalimah atau kata, di dalam bahasa Indonesia kata, ya, ditinjau dari segi jenis huruf dan tata letaknya. Itu disebut dengan bina. Kalau di kelas dasar kemarin kita hanya belajar sigot, ya. Sigot itu ialah bentuk kalimah atau kata ditinjau dari segi makna. Dari segi makna itu disebut dengan sigot. Ada sigot fi'il madhi, sigot fi'il mudhari, sigot masdar, sigot masdar mim, sigot isim fa'il, isim maf'ul, dan seterusnya. Itu dinamakan dengan sigot, ya. Sedangkan bina itu ialah kalimah atau kata ditinjau dari segi jenis, huruf, dan tata letaknya. Fi'il ditinjau dari binanya atau bangunan akhirnya itu terbagi menjadi dua, yaitu ada fi'il shahih, al-fi'lus shahih, dan ada fi'il mu'tal, al-fi'lul mu'tal, ya. Fi'il shahih ialah fi'il yang huruf aslinya tidak ada huruf illahnya. Artinya di situ tidak ada alif, tidak ada wawu dan ya. Ya, jadi nanti di sigot fi'il madhinya itu tidak ada huruf illahnya. Jadi di sigot fi'il madhinya tidak ada huruf illahnya. Di antaranya yaitu tidak ada alif, wawu, dan ya. Maka disebut dengan fi'il shahih. Kemudian yang kedua, fi'il mu'tal ialah fi'il yang huruf aslinya ada dua. Huruf aslinya itu ada huruf illahnya. Maka dinamakan dengan fi'il mu'tal. Ya, fi'il yang huruf aslinya ada huruf illahnya. Itu dinamakan dengan fi'il mu'tal. Jadi bina itu ada dua, ya. Ada bina shahih dan bina mu'tal, ya. Jadi bina fi'il shahih dan bina fi'il mu'tal, ya. Kalau sigot kemarin ada sigot fi'il madhi, sigot fi'il mudhari, masdar, masdar mim, itu disebut dengan sigot, ya. Kalau bina itu ada bina shahih dan ada bina mu'tal. Baik. Yang selanjutnya, fi'il shahih itu terbagi menjadi tiga, yaitu ada mahmuz, al-mahmuzu. Mahmuz ialah fi'il yang pada salah satu huruf aslinya
itu ada huruf hamzah. Ya, ada huruf hamzah. Maka disebut dengan fi'il mahmus. Mahmus terbagi menjadi 3. Ada mahmus fa, ada mahmus ain, dan ada mahmus lam. Mahmus fa ialah huruf hamzah berada di fa fi'il, maka dinamakan dengan bina mahmus fa. Ya, amala ya'mulu. Di sini sighat fi'il madhinya ada huruf hamzahnya, yaitu di fa fi'ilnya, maka dinamakan dengan mahmus fa. Ya. Kemudian mahmus ain itu huruf hamzahnya berada di ain fi'il, maka disebut dengan mahmus ain. Nah, di sini berada di ain fi'ilnya, sa'ala yas'alu. Jadi di tengah-tengah ya. Jadi di huruf tengahnya itu ada huruf hamzahnya. Sedangkan untuk mahmuz lam, yaitu huruf hamzah berada di lam fi'il, ya, berada di lam fi'il atau berada di huruf yang ketiga, ya, nasya'a yansya'u, ya. Jadi kalau berada di ain fi'il, kalau berada di fa fi'il disebut dengan mahmus fa. Kalau berada di ain fi'il maka disebut dengan mahmus ain. Kalau berada di lam fi'il maka disebut dengan mahmus lam. Ya. Amala ya'mulu ini disebut dengan mahmus fa. Ya. Sa'ala yas'alu ini disebut dengan mahmus ain. Dan nasya'a yansya'u ini disebut dengan mahmuz lam, ya. Baik. Jadi yang pertama ya fi'il sahih, ya, fi'il bina sahih itu yang pertama adalah dibagi 3 tadi, ya. Bina sahih itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah mahmuz. Artinya fi'il yang pada salah satu hurufnya ada hamzahnya disebut dengan mahmuz. Kemudian mudha'af, yang kedua sahih mudha'af. Kalau tadi sahih mahmuz, sekarang sahih mudha'af. Ialah fi'il yang ain dan lam fi'ilnya sama. Jadi ain dan lam fi'ilnya itu sama, maka disebut dengan mudha'af. Di sini kita contohkan madda. Ini asalnya adalah madada, ya. Jadi huruf ain fi'il dan lam fi'ilnya itu sama, yaitu huruf dal. Ya, karena sama-sama huruf dal, maka disebut dengan mudha'af. Sahih mudha'af, madda yamuddu, ya. Kemudian ada sahih salim yang ketiga, ya, sahih salim. Ialah fi'il yang selain mahmuz dan mudha'af. Jadi selain mahmuz dan mudha'af itu disebut dengan sahih salim yang sudah kita pelajari di kelas dasar, ya, yaitu sahih salim, bina sahih salim, yaitu fi'il yang selain mahmuz dan mudha'af. Kita contohkan di sini nasyara yansuru. Jadi di sini hurufnya tidak ada hamzahnya dan juga ain dan lam fi'ilnya itu hurufnya tidak sama, ya. Maka disebut dengan bina sahih salim. Jadi bina sahih itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah bina sahih mahmuz. Sahih mahmuz ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah mahmuz fa. Kita contohkan amala ya'mulu, artinya mengharap. Kemudian mahmuz ain, kita contohkan sa'ala yas'alu, artinya bertanya. Kemudian mahmuz lam, di sini kita contohkan nasya'a yansya'u.
Kemudian bina sahih yang selanjutnya adalah bina sahih mudha'af. Ya, kita contohkan madda yamuddu. Kemudian yang ketiga adalah bina sahih salim yang sudah kita pelajari di kelas dasar. Kita contohkan nasara yansuru, ya. Baik, yang selanjutnya yaitu fi'il mu'tal. Fi'il mu'tal ini terbagi menjadi 5, yaitu ya. Jadi bina mu'tal ini terbagi menjadi 5, yaitu mu'tal misal, ya. Mu'tal misal. Misal ini ialah fi'il mu'tal yang huruf illahnya pada fa' fi'il. Nah, huruf illahnya itu pada fa' fi'il, maka dinamakan dengan misal, ya. Misal ini terbagi menjadi 2, yaitu misal wawi dan misal ya'i, ya. Jadi bina mu'tal itu terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah misal. Misal ini disebut juga dengan mu'tal fa', ya. Karena apa? Huruf ilahnya itu ada di fa' fi'il, maka disebut dengan mu'tal fa', ya. Kemudian misal ini terbagi menjadi 2, misal wawi, yaitu fa' fi'il terdapat huruf illah wawu, maka disebut dengan misal wawi. Kita contohkan wa'ada ya'idu, artinya berjanji. Kemudian yang kedua yaitu misal ya'i, yaitu fa' fi'il terdapat huruf illahnya, yaitu berupa huruf ya, maka disebut dengan misal ya'i. Contohnya adalah yasara yaisiru, ya. Jadi bina mu'tal yang pertama misal, ya, bina misal, ya, atau disebut dengan mu'tal fa', ya. Kemudian yang kedua adalah bina mu'tal ajwaf. Ialah fi'il mu'tal yang huruf ilahnya pada ain fi'il, maka disebut dengan mu'tal ain. Jadi ajwaf ini disebut juga dengan mu'tal ain. Ajwaf ini terbagi menjadi 2, ada ajwaf wawi dan ada ajwaf ya'i. Kalau ain fi'ilnya itu terdapat huruf illah wawu, maka disebut dengan ajwaf wawi, ya. Jadi di ain fi'ilnya. Di sini kita contohkan adalah sona yasunu. Lafadz sona itu asalnya adalah sowana, ya, sowana. Maka di sini disebut dengan ajwaf, ya, disebut dengan ajwaf wawi, ya, disebut dengan ajwaf wawi. Kemudian yang selanjutnya ini adalah ajwaf, ya, ajwaf ya'i, ya, ajwaf ya'i. Ajwaf ya'i yaitu ain fi'il terdapat huruf illah, yaitu berupa huruf ya, ya, maka disebut dengan ajwaf ya'i, ya. Kita contohkan adalah sara yasiru. Lafadz sara ini asalnya adalah sayara. Taunya dari mana itu ya, ya? Kok tahu dari mana ajwaf ya'i, padahal sini kan sara. Lah, kita lihat di fi'il mudhari'nya. Di fi'il mudhari'nya ini maka akan ketahuan, ya, sara yasiru, ada ya-nya, maka ajwaf ya'i. Sedangkan tadi ajwaf wawi tadi sona yasunu, lah di fi'il mudhari'nya akan kelihatan wawunya, maka di sini asalnya adalah sona, ini asalnya wawu, sowana, ya. Kemudian yang ajwaf ya'i tadi sara yasiru, karena di fi'il mudhari'nya ini kelihatan ya-nya, maka di sini sara ini asalnya adalah sayara, ya. Baik, seperti itu, ya. Yang selanjutnya adalah bina
mu'tal naqis. Naqis ialah fi'il mu'tal yang huruf illahnya pada lam fi'il. Maka disebut dengan mu'tal lam. Ya. Nakis terbagi menjadi dua, yaitu nakis wawi dan nakis ya'i. Nakis wawi yaitu lam fi'ilnya terdapat huruf illah wawu, maka disebut dengan nakis wawi. Ya, kita contohkan ghaza yaghzu, artinya berperang. Ya, ghaza yaghzu. Nah, di sini fi'il mudhari'nya kelihatan, ya, kelihatan wawunya. Maka ghaza di sini, lafaz ghaza di sini asalnya adalah ghazawa. Ya. Kemudian nakis ya'i yaitu lam fi'il terdapat huruf illah berupa ya, ya, yaitu kita contohkan di sini adalah saro yasri. Saro yasri. Saro yasri ini artinya berjalan malam, ya. Nah, kalau kita lihat fi'il mudhari'nya maka akan kelihatan ya-nya, ya. Maka di sini saro, lafaz saro ini asalnya adalah saroya, ya. Jadi untuk dapat mengetahui asalnya itu apa, ya, huruf ilahnya itu berasalnya apa, maka di sini kita dapat melihat fi'il mudhari'nya, ya. Taib, mu'tal, bina mu'tal yang selanjutnya adalah lafif mafruq, ya. Lafif mafruq ini ialah fi'il mu'tal yang huruf illahnya pada fa dan lam fi'il. Contoh waqa, yaqi, ya. Ya, jadi lafif mafruq itu fi'il mu'tal yang huruf illahnya itu ada dua. Di fa dan lam fi'il, di fa fi'il dan lam fi'il, ya. Waqa yaqi, ya. Artinya adalah memelihara. Lafaz waqa ini asalnya adalah waqoya, ya, waqoya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah lafif makrun, ya. Lafif makrun ini apa? Yaitu fi'il mu'tal yang huruf illahnya pada ain dan lam fi'il. Contoh syawa yashwi, artinya memanggang. Lafaz syawa asalnya adalah syawaya, ya. Jadi huruf illahnya itu ada dua, ya. Lafif itu huruf illahnya ada dua. Lafif makrun itu di ain dan lam fi'il huruf illahnya, ya, di ain fi'il dan lam fi'il, ya, berdekatan, maka disebut dengan makrun, ya. Berdekatan maka disebut dengan makrun. Kalau yang tadi, ya, mafruq tadi itu di depan dan di akhir, ya, huruf illahnya. Nah, ini bedanya, ya. Baik, yang selanjutnya, ya, faedah tambahan, ciri nakis wawi adalah fi'il madinya berakhiran alif tegak, ya. Nakis wawi itu berakhiran alif tegak atau disebut dengan alif tawilah, ya. Alif yang kencang ke atas, ya, alif tawilah namanya. Da'a asluhu da'awa, ya. Artinya memanggil, roja asluhu rojawa, mengharap, ya. Jadi bedanya di situ, ya. Kemudian ciri nakis ya'i adalah pada fi'il madhinya berakhiran alif bengkok atau disebut dengan alif layyinah, ya, alif bengkok. Contohnya adalah baka asluhu bakaya. Nah, ini kan alif tapi alifnya bengkok. Maka di sini ini ya, ya, bakaya. Baka asluhu bakaya, artinya menangis. Jaro asluhu jaroya, artinya mengalir, ya. Baik. Nah, maka di sini kesimpulannya itu fi'il itu berdasarkan binaknya itu terbagi menjadi dua, ya. Kesimpulannya fi'il berdasarkan binaknya itu terbagi menjadi dua, ada binak sahih dan ada binak mu'tal. Kemudian binak sahih itu terbagi menjadi tiga, ada sahih salim, ada sahih mahmuz, dan ada sahih mudha'af.
Kemudian bina mu'tal itu ada mu'tal misal atau disebut dengan mu'tal fa. Kemudian ada mu'tal ajwaf atau disebut dengan mu'tal ain. Kemudian ada bina mu'tal naqis atau disebut dengan mu'tal lam. Dan ada mu'tal lafif mafruq dan mu'tal lafif makrun, ya. Kemudian ya mahmus ini terbagi menjadi 3. Ada mahmus fa, mahmus ain, dan mahmus lam. Sedangkan misal itu terbagi menjadi 2, misal wawi dan misal ya'i. Ajwaf terbagi menjadi 2, ajwaf wawi dan ajwaf ya'i. Nakis terbagi menjadi 2, ada nakis wawi dan nakis ya'i. Ya, ini ya. Namun ada juga yang berpendapat bahwasannya bina itu tidak dibagi menjadi 2, sahih dan mu'tal, tidak seperti itu, tapi ada yang membaginya dengan bina salim dan ghairu salim. Jadi ada yang membaginya seperti itu. Ada yang membagi dengan bina salim dan ghairu salim. Jadi ada yang membagi seperti itu. Sama membaginya itu membagi menjadi 2. Yaitu dibagi menjadi bina salim dan bina ghairu salim. Bina salim ini artinya di sini hurufnya itu tidak ada huruf illahnya, tidak ada hamzanya, dan hurufnya itu tidak sama. Maka disebut dengan bina salim. Ya. Yang ghairu salim itu adalah mahmus, mudha'af, misal, ajwaf, naqis, lafif. Ini disebut dengan ghairu salim. Ada yang membagi seperti itu ya. Jadi ada perbedaan ya. Ada yang bina itu terbagi 2, yaitu sahih dan mu'tal. Ada juga yang membaginya dengan bina salim dan bina ghairu salim. Namun pada intinya itu sama ya. Nah, kita contohkan di sini bina salim. Kita tasrif secara istilahi ya. Kita contohkan adalah nasara. Nasara yansuru nasran mansuran fahuwa nasirun. Wa dhaka mansurun unsur la tansur mansurun mansurun minsurun. Kemudian mahmus fa. Amala ya'mulu amalan ma'malan fahuwa amilun wa dhaka ma'mulun umul la ta'mul ma'malun ma'malun mi'malun. Mahmus ain. Sa'ala yas'alu su'alan mas'alatan fahuwa sa'ilun wa dhaka mas'ulun is'al la tas'al mas'alun mas'alun. Kemudian mahmus lam kita contohkan. Nasya'a yansha'u nash'atan mansya'an fahuwa nasyi'un wa dhaka manshu'un insya' la tansya' mansya'un mansya'un minsya'un ya. Kemudian mudha'af ya, kita contohkan madda. Madda yamuddu maddan wa mamaddan fahuwa maddun wa dhaka mamdudun mudda la tamudda mamaddun mamaddun mimaddun. Misal wawi kita contohkan wa'ada. Wa'ada ya'idu 'idatan maw'idan fahuwa wa'idun wa dhaka maw'udun. 'id la ta'id maw'idun maw'idun mi'adun. Kemudian misal ya'i kita contohkan yasara. Yasara yaisiru yusran maisaran fahuwa yasirun wa dhaka maisurun isir la taisir maisirun maisirun misarun. Kemudian ajwaf wawi kita contohkan shona.
Sona yasunu saunan wa masanan fahuwa sainun wa dhaka masunun sun la tasun masanun masanun miswanun. Yang selanjutnya ajwaf ya'i kita contohkan sara. Sara yasiru sayran wa masiratan fahuwa sairun wa dhaka masirun. Sir la tasir masirun masirun misyarun. Naqis wawi kita contohkan ghaza. Ghaza yaghzu ghazwan mawzan fahuwa ghazin wa dhaka mawzuun. Ughzu la taghzu mawzan mawzan mighzan. Kemudian naqis ya'i kita contohkan sara. Sara yasri sirayatan masran fahuwa sarin wa dhaka masriyun. Isri la tasri masran masran misran. Kemudian lafif mafruq kita contohkan waqa. Waqa yaqi wiqayatan mauqan fahuwa waqin wa dhaka mauqiyun qi la taqi mauqan mauqan miqan. Kemudian yang selanjutnya adalah lafif makrun. Kita contohkan syawa. Syawa yashwi syayyan mashwan fahuwa syawin wa dhaka mashwiyun. Ishwi la tashwi mashwan mashwan mishwan. Kalau kita lihat, maka selain yang salim ya, selain yang bina salim, maka di sini ada perlakuan khusus ya, ada perlakuan khusus. Maka kita pelajari di kelas lanjutan ini karena ada perlakuan khusus ya. Nah, seperti ini. Wa'ada itu ya'idu. Nah, fi'il mudhari'nya ada 3 hurufnya ya. Namun ini semuanya sebenarnya asalnya itu sama dengan salim ya. Hurufnya juga ada 4 ya untuk mudhari'nya. Namun kenapa kok ini ada 3? Karena sudah mengalami i'lal ya, sudah mengalami perubahan ya. Karena sudah di-i'lal ya. Jadi sebenarnya sama. Seperti ini, madda ini asalnya ya madada. Nah, kemudian diidghamkan karena sudah di-i'lal, maka hurufnya sama kemudian diidghamkan, maka di sini menjadi madda. Maka butuh perlakuan khusus. Maka kita pelajari di kelas lanjutan karena butuh perlakuan khusus. Kita cukupkan nyampe sini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.